Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, beberapa waktu ini kita jarang mengupload video. Itu memang dikarenakan karena kesibukan juga, dan di kandang juga ada beberapa masalah yang kita sedang fokus untuk menyelesaikannya. Jadi gini teman-teman, sebagai peternak pemula tentunya sangat banyak ya kendala-kendala yang pasti kita akan hadapi, dan salah satunya kita harus banyak-banyak bertanya atau banyak-banyak sharing dengan peternak-peternak senior. Dan di hari Sabtu pagi ini saya berencana untuk main ya ke salah satu tempat peternak senior di Sumedang. Nah, di sini itu adalah peternak domba Garut genetik murni ya. Nah, salah satu dari bibit-bibit yang kita punya juga itu beberapanya 3 ekornya itu dari peternak tersebut. Dan orangnya sangat welcome ketika kita bertanya tentang kendala-kendala berternak, juga sering juga memberikan tips-tips atau arahan-arahan ya. Jadi saya tidak enak kalau selalu menghubungi lewat telepon, akhirnya kita coba datang langsung ke tempat beliau. Dan di perjalanan ini teman-teman kita sempatkan untuk sarapan ya pagi-pagi, karena kita memang berangkatnya pagi, dan sekitar jam 6:30 kita sudah nyampe Sumedang, dan akhirnya mampir di sarapan pinggir jalan ya. Itu lumayan tempatnya sejuk dan anak-anak juga suka. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang ya teman-teman, melewati pegunungan juga, pemandangan indah juga, dan akhirnya kita sampai juga ke tempat yang dituju, yaitu kandang saung tani. Nah, dari tempat inilah teman-teman saya termotivasi untuk beternak domba Garut. Jadi memang sebetulnya awalnya hanya beternak domba saja, tetapi setelah melihat konten-kontennya saung tani, kok saya menjadi tertarik untuk beternak domba Garut, teman-teman. Kenapa? Ada satu kata-kata yang membuat saya tertarik beternak domba Garut adalah ngaritnya sama teman-teman ya, makannya sama rumput, waktu peliharaannya sama, tetapi ketika dijual harganya itu berbeda nih teman-teman. Contoh saja domba-domba yang besar-besar ini harganya bisa 3 kali lipatnya dari domba-domba yang biasa tuh. Kemudian ada domba jantan ya. Domba jantan ini sangat indah kalau dilihat, janggutnya juga panjang, dan kalau diturunkan itu seperti singa. Nah, domba-domba ini nilai jualnya atau nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk beternak domba Garut, dan memang beternak itu sangat banyak sekali ya kendalanya, dan itu membuat saya datang ke sini untuk sekedar sharing-sharing bagaimana sih menangani masalah-masalah yang terjadi khususnya pada peternak pemula. Dan sekarang nih teman-teman, Mang Jaka ini biasanya bikin konten, sekarang saya kontenin nih. Ini YouTuber ketemu YouTuber begini, Pak Mayasa nih. Assalamualaikum Bang Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngobrol-ngobrol banyak tadi sebetulnya teman-teman, dan akhirnya memang peternak pemula itu butuh asupan ini ya, asupan motivasi nih dari peternak senior. Kira-kira Pak Ustadz, untuk memotivasi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi peternak pemula yang lain nih, untuk menanggapi banyaknya masalah yang terjadi pada saat memulai beternak, pengalaman Pak Ustadz sendiri waktu awal-awal beternak tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya, pertama kuncinya kita niat. Ya, niat ini harus kita tanamkan, karena niat ini yang akan terus menyala sebagai energi kita dalam beternak ya. Niatnya apa? Saya seorang muslim, makanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tahidi gonaman fa'ina fiha barokatan, bahwa peliharalah domba, kambing. Dalam kambing domba itu ada berkahnya. Ketika berkah ini kita sambut, insya Allah ada sesuatu hal kebaikan, tidak dari sisi materi saja. Itu materi mah hanya bagian dari buah hasil kita dalam menjalankan sunnah gitu ya. Jadi pertama
kita tanamkan Mas, niat dulu ya, niat dulu. Ini pekerjaan sunnah, pekerjaan berkah, banyak kebaikan, banyak nilai-nilai belajar. Ini motivasinya begitu yang pertama. Yang kedua, tentunya tips-tipsnya untuk terus bisa bertahan agar energi ini menyala terus. Seni beternak itu, breeding itu sangat tinggi ya. Jadi 3-4 kali lipat dari fattening, dari penggemukan. Seninya Pak Ustadz. Seninya. Jadi ada domba yang sakit. Ini kita harus dipahami dulu bahwa domba itu ada perlu kesabaran. Nah, itu kuncinya kedua, sabar. Sabar dalam apa? Pertama, dalam menunggu waktunya lama. Beda dengan usaha, beda dengan yang punya pekerjaan tiap bulan dapat honor, dapat gaji. Kalau domba kita berharap hanya ke Allah SWT ya. Kesabarannya menggantungkannya tawakal saja. Karena apa? Karena sekarang kita nunggu waktu 5 bulan baru hasil ya, baru dapat hasil. Tapi ketika baru dapat hasil itu pas anakan, kemudian beranak pinak, anaknya mati, anaknya terjepit, anaknya prematur dan lain sebagainya. Makanya hasil yang 5 bulan kita gantungkan harapan itu akhirnya hilang juga. Saya ceritanya pahitnya begitu. Karena domba tidak bisa seperti barang pabrik ya, yang satu kelipatan satu bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Ini barang bernyawa yang perlu perawatan ekstra. Jadi bagi pemula yang atau yang mulai beternak domba itu harus diawali dengan niat yang tadi, niat yang kedua sabar. Nah, sabar. Nah, yang ketiga jelas ilmu. Ilmu beternak dogar itu sebenarnya susah-susah gampang sih. Susah-susah gampangnya apa? Karena ngaritnya sama, waktu untuk menghasilkannya sama, karakteristik dan cara pemeliharaan perawatannya sama, tapi hasilnya berbeda. Berbedanya gimana? Contoh kita beternak domba sayur. Saya dulu pengalaman beternak domba sayur itu 3 tahun. 3 tahun ya Mas ya. Sebelum berhenti ke domba Garut, beralih ke domba Garut. Nah, 1 tahun usia jantan domba sayur pingin 30 kg itu berat. Butuh waktu lama Pak Ustadz. Nah, 1 tahun 30 kg itu berat. Kalau domba Garut nih Mas bisa lihat tuh, itu bobotnya 50-60 kg, itu usianya 1 tahun. Ini yang sebelah sini yang 3 itu. Nah, itu usianya 1 tahun. Jadi 50 kg ke atas itu gampang kalau domba Garut. Sekarang secara ekonomi, padahal jangka waktu yang diperlukannya sama ya. Kemudian mengaritnya, parabnya sama, waktu kita ngurusnya sama, perlu dicukur, perlu dirawat dan lain sebagainya. Tapi hasilnya jauh berbeda, ada selisih 20 kilo. Sekarang kalau harga karkas bobot hidup saja, bobot hidup tidak karkas, harganya adalah untuk jantan itu hari ini jual ke bandar itu misalkan 70.000. Nah, berarti 7 kali 20 kilo ada selisih harga 1.400.000. Perbedaannya antara selisih domba sayur dengan domba Garut dalam waktu yang sama. Jadi domba Garut itu bisa dikatakan salah satu domba unggul gitu Pak Ustadz ya. Domba unggul. Ya, seperti halnya dengan domba-domba yang kalau peternak milenial itu kan ada yang namanya Dorper, Texel dan lain-lain ya. Ini hanya saja domba Garut itu karena sudah dinamain domba Garut seolah-olah menjadi domba lokal Indonesia gitu Pak Ustadz ya. Tetapi sebetulnya domba Garut ini tidak kalah dengan domba-domba yang seperti itu untuk sangat tidak pertumbuhan kalah daging dan lain-lain gitu Pak Ustadz ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih pemula, pasti nanti akan ketemu kendala-kendala. Kuncinya tadi kata Pak Ustadz, tetap sabar, tetap semangat pastinya Pak Ustadz ya. Karena apa? Dengan maksimal, dengan kita sudah mencoba juga, itu adalah sudah langkah terbaik. Dan yang paling penting adalah tidak malu untuk bertanya, mengunjungi peternak senior, dan yang paling utama adalah peternak domba itu sudah dijamin keberkahannya. Gitu Pak Ustadz. Iya, itu mah sudah capeknya kita, lelahnya kita, uang yang dikeluarkan kita, insya Allah ini di jalan sunnah, insya Allah menjadi pahala.